Annaka sa'altani, bahwa sesungguhnya engkau bertanya kepadaku, anil ubudiyah, tentang penghambaan dirimu kepada Allah, tentang ibadahmu kepada Allah. Wahia, dan penghambaan itu salah satu asya, kata Imam Ghazali, penghambaan itu terbagi menjadi 3. Kita ini hamba, ya. Hamba ini, kalau seorang hamba berarti punya Tuhan. Seorang hamba itu di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada itu terbagi menjadi 3. Apa itu? Ahaduha, yang pertama, dilakukannya itu penghambaan itu muhafazatu amri syar'i, yaitu di dalam rangka menjalankan, menjaga dan memelihara perintah-perintah agama. Jadi kita hamba sebagai orang yang beragama itu ada syariat, ada perintah. Perintahnya apa? Untuk menyembah Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Menjalankan perintah Allah itu adalah bentuk penghambaan. Menjauhkan, meninggalkan larangan Allah itu juga bentuk penghambaan. Jadi bentuk penghambaan kita kepada Allah 2: menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Nah, ini perintah, kita harus jalani. Makanya ahaduha muhafazatu amri syar'i. Ini semua kami jalankan adalah sebagai bentuk perintah agama. Agama suruh kita sholat, kita sholat kan? Jadi sholat kita penghambaan diri. Kenapa kamu jalankan itu? Ya, sholat karena ada perintahnya. Berapa kali kamu sholat itu diperintahin? 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sebabnya kita sholat karena memang ada apanya? Ada perintah. Itu maknanya ibadah kita adalah karena menjalankan perintah. Paham tuh? Yang kedua, ada perintah juga, tapi perintahnya meninggalkan dan menjauhkan larangan Allah. Kenapa kamu tidak judi? Kenapa kamu tidak minum? Kenapa kamu tidak berzina? Kenapa kamu tidak ini? Kami tidak main judi, tidak minum, tidak zina, tidak memutuskan tali silaturahmi karena ada perintah dari Allah. Paham maksudnya? Kami dilarang untuk melakukan itu. Itu perintahnya. Berarti meninggalkan maksiat itu kita dalam rangka menjalankan apa? Perintah Allah. Jadi bentuk penghambaan kita, bentuk ibadah kita kepada Allah adalah merupakan sebagai menjaga, memelihara dan menjalankan perintah Allah. Jadi alasannya itu satu. Kenapa sih kamu sembahyang? Karena memang dia baik, diperintah. Ya. Jadi ibadahnya kita adalah alasan yang pertama muhafazatu amri syar'i, karena kita mau menjalankan perintah agama. Wasaniha, yang kedua apa? Ar-ridha'u bil qada'i wal qadri wa qismatillahi ta'ala. Kenapa kamu melaksanakan ibadah? Kenapa kamu menjalankan penghambaan dirimu? Apa? Ar-ridha, karena aku ridho, karena aku rela bil qada'i, dengan qada, ketentuan yang sudah Allah berikan, wal qadri, dan juga dengan ketetapan yang telah Allah berikan kepadaku. Maka disitulah kami menjalankan perintah Allah.
Karena memang sudah Allah takdirkan, Allah sudah tetapkan wa qismatullahi ta'ala, dari semua bentuk pembagian dari Allah. Allah takdirkan aku untuk sholat, Allah takdirkan aku untuk meninggalkan maksiat. Semuanya itu sudah ditetapkan sama Allah, sudah belum? Sudah, semua sudah ditentukan. Yang ngaji, datangnya ngaji, nggak ngajinya, dan lain sebagainya, berbuat kebaikannya, itu semua sudah tercatat jauh sebelum kita lahir ke alam dunia. Itu pun sudah tercatat di dalamnya. Udah ada itu semua. Umur kita belum lahir aja udah udah ditentuin, ya, umur kita tuh. Nah, jadi penghambaan kita itu bentuk kerelaan kita, bentuk kerelaan kita, karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, wasalisuha, dan yang ketiga bentuk penghambaan kita ini tarkuridoi nafsika, dalam rangka meninggalkan kesenangan diri sendiri. Ya fitola biridhoillahi ta'ala, di dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu sembahyang? Iya, karena saya redho meninggalkan kesenangan pribadi saya. Benar sih ngantuk, tapi karena perintah Allah sembahyang subuh, mau nggak mau jadi apa? Sembahyang. Paham tuh maksudnya? Padahal mah keinginan hati kita pengennya ngapain? Halo? Pengennya tidur tuh. Kita rela meninggalkan kemauan dan keinginan kita, ya, untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi bentuk penghambaan kita apa? Karena kita rela meninggalkan keinginan diri kita. Kita rela meninggalkan keinginan diri kita ini. Ya, kita jalanin itu yang namanya fitola biridhoillahi ta'ala, untuk supaya menjalankan, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau ditanya hidup yang kita mau cari apa? Hah? Itu sering jawab. Ini kita hidup ini, dalam kehidupan kita apa sih yang kita mau cari apa? Hah? Ridhonya Allah, kan gitu ya. Itu yang kita mau cari. Udah ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho sama semua apa yang kita kerjain. Kalau Allah sudah ridho sama kita, itu apapun itu yang jelek jadi bagus. Karena di dalamnya ada apa? Ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang di mana kita mau cari ridhonya Allah itu adanya di mana? Kita pengen cari ridhonya Allah. Kan katanya tujuan kita hidupnya mencari ridho Allah. Sekarang pertanyaannya, di mana kita mesti mendapatkan apa? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak tahu, bagaimana mungkin kita bisa cari ke ridhonya Allah? Jadi harus tahu dulu ridhonya Allah itu ada di mana. Allah taruh di mana sih ridhonya itu? Kata Nabi dalam satu hadis, akfallahu salasan fi salafin. Allah simpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah taruh tuh 3 perkara itu di dalam 3 perkara ini. Apa sih yang Allah taruh itu 3? Di dalam 3 perkara. Yang pertama, ridhohu fi ta'ati. Allah simpan ridhonya Allah. Allah simpan ridhonya Allah. Allah sembunyikan ridhonya Allah. Allah taruh ridhonya Allah itu fi ta'ati, yaitu di dalam setiap kebaikan. Di dalam setiap perbuatan kebaikan, maka di dalam perbuatan kebaikan itu tersimpan di dalamnya ada apa? Ada ridhonya Allah. Paham tuh maksudnya? Jadi kalau kita pengen cari ridho Allah, adanya di mana? Di setiap kebaikan. Udah kuncinya, jangan dicari tempat kejelekan, jangan dicari di tempat-tempat maksiat. Gak bisa, gak ada ridhonya Allah di situ. Kalau kamu pengen cari ridhonya Allah, kata Nabi, Allah sembunyikan, Allah simpan ridhonya. Ya, Allah taruh ridhonya Allah itu di dalam perbuatan kebaikan.
Sekecil apapun kebaikan itu, pasti di dalam kebaikan yang kecil itu pasti ada apa? Ada ridhonya Allah. Paham tuh maksudnya? Sholat kebaikan bukan? Sholat kebaikan bukan? Ngaji, puasa, itu semua kebaikan. Kalau sholat itu di dalam sholat ada ridhonya Allah, pantas ya? Pantas, karena memang itu kebaikan. Wajar kalau sholat itu, wajar kalau puasa itu, wajar kalau sedekah itu. Tapi ternyata ada ridhonya Allah ketika kita menyeberangi orang tua di jalan raya. Paham maksudnya itu? Iya. Kebaikan bukan? Iya. Itu urusannya besar atau kecil? Ternyata dalam yang kecil begitu aja, di situ ternyata ada apa? Ada ridhonya Allah. Kita lagi jalan, ketika di jalanan kita lihat ada paku di jalanan, ada beling di jalanan. Kalau keinjek orang, bahaya nggak? Bahaya. Kita ambil, kita pindahin ke tempat sampah. Kebaikan bukan? Ternyata di situ ada ridhonya Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Allah simpan ridhonya Allah itu ada di dalam setiap ridhonya Allah itu Allah simpan di dalam setiap kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan yang baik, sekecil apapun perbuatan kebaikan itu. Jangan kamu remehkan itu. Karena di dalam perbuatan yang baik, sekecil dan seringan apapun, pasti di dalamnya ada apa? Ridha Allah. Kalau kita pengen tujuan hidupnya mencari ridha Allah, berarti yang harus kita kerjakan apa? Kebaikan. Apapun kebaikan itu. Kalau pengen mencari apa? Ridha Allah. Karena ridha Allah adanya di situ. Yang kedua, wa ghadabuhu fi ma'siyatihi. Allah simpan murkanya Allah. Kalau tadi Allah simpan apanya? Ridhonya Allah. Allah simpan ridhonya Allah di dalam setiap kebaikan. Jadi apapun kebaikan yang kamu kerjakan, mau besar ataupun kecil, mau banyak ataupun sedikit kebaikan yang kamu kerjakan itu, di dalamnya ada ridhonya Allah. Yang kedua, kata Nabi, Allah simpan murkanya Allah. Allah simpan marahnya Allah, azabnya Allah. Di mana Allah simpan? Fi maksiatihi. Di dalam setiap perbuatan apa? Maksiat. Jadi di dalam sebuah perbuatan maksiat, di dalam perbuatan dosa, sekecil apapun maksiat yang kamu lakukan, sebesar apapun maksiat yang kamu kerjakan, ketahuilah bahwa di dalam setiap perbuatan maksiat itu, di dalamnya tersimpan apa? Murkanya Allah. Kalau kamu kerjakan maksiat itu, berarti kamu akan mendapatkan murkanya Allah. Sekecil apapun perbuatan maksiat itu, di situ ada murkanya Allah. Kalau kamu memang pengen menghindar, takut dengan azab Allah, kalau kamu memang pengen dijauhi dari marah dan murkanya Allah, gampang syaratnya. Kalau memang Allah gak mau marah sama kamu, maka janganlah kamu apa? Melakukan? Iya, udah itu aja. Kalau kamu pengen cari ridho Allah, cukup. Kalau memang kamu pengen cari ridho Allah, maka cukup yang kamu lakukan apa? Kebaikan. Segitu doang ini kan. Allah simpan ridhonya Allah dalam kebaikan. Allah simpan marahnya Allah dalam kemaksiatan. Ada orang main judi, Allah marah, pantas nggak? Pantas nggak? Karena itu maksiat.
Ada orang minum, Allah marah, pantas nggak? Pantas. Ada orang berbuat zina, Allah murka, marah, benar, wajar. Tapi ternyata Allah juga marah sama orang yang sembahyang. Kenapa marah? Karena pulang sembahyang numpar sendal. Marahnya bukan karena sholatnya, marahnya karena apa? Iya, Masya Allah. Dua tuh. Oleh karena itu jangan kamu remehkan perbuatan maksiat. Sekecil apapun maksiat itu, sekecil apapun maksiat itu, di dalamnya ada murkanya Allah. Jangan kamu sia-siakan. Kalau memang kamu pengen cari ridho Allah, maka lakukanlah kebaikan. Karena setiap kebaikan apapun itu, kebaikan di dalamnya ada ridhonya Allah. Yang ketiga, aku simpan, kata Nabi Muhammad, Allah simpan apa? Kekasih-kekasihnya Allah. Allah simpan para wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah. Allah taruh mana nih walinya Allah? Allah taruh mana ini yang namanya kekasih Allah? Di Mekah? Bukan. Ada di mana itu wali-walinya Allah? Di Madinah? Bukan. Di mana? Di atas gunung? Bukan. Dalam goa? Enggak. Takut Allah simpan para wali-walinya ada di sekitar kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena bisa jadi orang yang kamu lecehkan itu, orang yang kamu remehkan itu adalah siapa? Walinya Allah. Masya Allah. Kita kata-katain itu anak, ya, kita kata-kata mulu banget lu. Kita kata-katain dia, kita jauhin, kita usir, kita siram pakai air. Kayak lu jangan di situ, kotor banget lu. Ini kita siram, kita remehkan itu orang. Kagak tahu siapa? Iya, wali Allah. Kita kata-katain dia, kita caci maki, jangan. Allah simpan itu. Nah, oleh karena itu tadi katanya wasadisuha, orang yang mengerjakan yang ketiga sebagai bentuk penghambaan itu adalah karena dia rela meninggalkan kesukaan yang ada pada dirinya di dalam rangka mencari ridho Allah. Ya tidak, gua ngantuk-ngantuk dikit, kayaknya si tidur di malam, betul ya? Jadi dan gua ngapain? Gua ngaji dah, itu gua ngaji dah. Kita rela tinggalkan kesenangan diri kita karena ingin mencari ridho Allah. Kalau kita mah senangnya sebetulnya ngapain? Hah? Ini jam segini senangnya ngapain? Ya, tuh betul ya? Saya ya tadi udah pengen perek. Iya. Udah. Tadi udah begitu aja, dari subuh gue jalan gitu. Dari subuh kita jalan pagi waktu subuh kita udah diminta kita harus ngajar terus ke Depok, wah macam-macam semua segala macam. Kan yang enak apa ya? Iya di rumah, saya udah seminggu ini kagak nyolek-nyolek ini. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nah, kita rela tuh. Ya, kita rela meninggalkan keredoan untuk diri kita. Kita rela meninggalkan keredoan dan kesenangan daripada diri kita dalam rangka ridhollahi ta'ala, dalam rangka mencari ridhonya siapa? Allah. Itulah bentuk penghambaan kita. Wasa'altani anit tawakkuli, dan engkau bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali. Engkau tanya kepadaku, wasa'altani, dan engkau bertanya anit tawakkul, yaitu tentang tawakal. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal?
Ya, wa kemudian dijawab oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ya wala ayuhal wala, wahai anakku, engkau tanya kepadaku tentang tawakal, wa huwa antastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Yang namanya tawakal itu kamu meneguhkan keyakinanmu kepada Allah, menyerahkan semua apa yang ada dirimu kepada Allah dalam segala perkara yang telah dijanjikan oleh Allah. Udah semua saya serahin Allah. Paham maksudnya? Apapun semuanya sudah ditentuin sama siapa? Mau saya serahkan ini sama Allah. Tawakal ini. Tapi tawakal ini bukan sebatas seperti itu. Dia harus bisa sabar. Harus ada sebabnya untuk bertawakal. Jadi kagak boleh ujuk-ujuk langsung apa? Tawakal. Enggak, salah itu. Tawakal itu harus ada ikhtiarnya, harus ada sebabnya dulu. Nggak dikit-dikit langsung tawakal, dikit-dikit tawakal. Lagi sakit di rumah, udah dia ke dokter deh, biar diobatin sama dokter, biar ini sakit. Agak deh, gue lagi apa? Iya, namanya juga kalau lagi masih sakit, biarin deh, gue terima aja. Entar juga kalau lagi baik. Itu yang model begitu insya Allah cepet tuh. Jadi gimana dong caranya? Tawakal kepada Allah dalam kondisi begitu. Iya, tawakal itu sifatnya orang yang beriman. Tapi yang namanya tawakal harus ada ikhtiar. Nabi lagi ngajar nih kayak begini, Bang. Ketika Nabi lagi ngajar, tiba-tiba datang anak muda. Nabi kenal sama dia. Ini orang dari kampung sebelah. Ditanya sama Nabi Muhammad, ente baru sampai? Iya ya Rasulullah. Mau siapa? Sendiri. Oh sendiri ente? Siapa? Ente naik apa ke sini? Dari tempat ente, dari kampung ente kesini naik apa? Saya naik onta ya Rasulullah. Naik onta? Oh ya udah, masya Allah bagus. Ontanya di mana? Ada di depan. Udah diikat belum? Enggak ya Rasulullah. Kenapa? Saya tawakal sama Allah. Kata dia ini, ontanya mana? Di depan. Terus ente udah ikat belum tuh onta? Enggak ya Rasulullah. Kenapa nggak diikat? Saya tawakal kepada Allah. Diomelin sama Nabi. Kata Nabi, ikat dulu ontamu, baru kamu tawakal kepada Allah. Ikat dulu. Kalau kamu sudah ikat, kamu udah rantai, kemudian hilang, ya udah, emang itu kehendak Allah. Tapi kalau kamu tidak ikat, tidak rantai itu ontakmu, kemudian hilang, pergi ontakmu itu bukan tawakal, itu karena kelalaian kamu seperti itu. Paham gak maksudnya? Iya. Jadi yang namanya tawakal harus bisa, ada sebabnya dulu, ada ikhtiar dulu. Dia berusaha baru tawakal. Ya. Nah, di situ perlu tawakal. Jadi yang namanya tawakal itu ya seperti itu. Kenapa butuh tawakal? Iya, karena manusia, nih perlu garis bawahi, manusia wajib berusaha, tapi manusia tidak wajib untuk menentukan. Paham maksudnya? Kalau berusaha wajib kan? Wajib. Ikhtiar wajib, tapi nggak wajib untuk menentukan. Nggak wajib untuk menentukan. Dia pengen jadi dokter. Ketika dia pengen jadi dokter, maka dia harus berusaha. Dan bukan hanya sekedar usaha, tapi dia harus ikhtiar. Usahanya harus benar, ikhtiarnya harus benar. Pengen jadi dokter kamu? Iya. Usaha. Apa usahanya? Sekolah. Sekolahnya SD, SMP, SMU, kuliah.
Itu sekolah dari tingkat SD sampai kuliah namanya usaha. Itu namanya usaha. Ikhtiarnya di mana? Jangan sampai kamu udah usaha tapi ikhtiarmu salah. Karena saya pengen jadi dokter, saya harus berusaha. Usahanya itu adalah sekolah. Sebab tidak akan mungkin orang jadi dokter tanpa apa? Sekolah. Apakah setiap sekolah harus jadi dokter? Enggak. Dia harus ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Jangan salah ikhtiarnya. Pengen jadi dokter, kuliahnya harus di fakultas kedokteran. Tuh milih fakultas kedokteran, ikhtiar namanya. Sekolahnya namanya usaha. Paham ya? Sekolahnya namanya, kuliahnya namanya usaha. Tapi memilih kuliah fakultas kedokteran namanya ikhtiar. Jangan sampai usahanya berjalan tapi ikhtiarnya salah. Contohnya mana? Pengen jadi dokter tapi kuliahnya di fakultas teknik. Nyambung gak? Hah? Halo? Nyambung gak? Nyambung. Nyambung gak? Hah? Enggak. Nyambung kalau dia pengen jadi dokter montir. Betul ya? Iya. Tapi gak nyambung kalau dia jadi dokter manusia. Maka dia agak pilihnya. Jangan sampai salah ikhtiarnya. Terus apakah kalau setiap orang sudah berusaha, usaha deh, SD, SMP, SMA, kuliah, namanya usaha bukan? Kemudian dia ikhtiar fakultas kedokteran, bagus nggak? Apakah orang yang sudah berusaha dan berikhtiar yang baik itu udah pasti jadi dokter? Hah? Karena yang menentukan itu Allah. Tugas kita hanya berusaha, tugas kita hanya berikhtiar, tapi tidak wajib untuk menentukan. Disitulah butuhnya tawakal. Paham tuh? Ya Allah, saya pengen jadi dokter ya, dan saya sudah berusaha ya Allah. Bahkan bukan hanya berusaha, saya berikhtiar ya Allah. Saya berikhtiar, saya sudah jalankan itu. Tapi kalau saya sadar bahwa yang menentukan bukan itu, yang menentukan adalah Engkau, saya serahkan semuanya kepada-Mu ya Allah. Tuh di situ, ya dia serahin. Makanya disitulah butuh. Bisa jadi Allah nggak jadi dokter dia, nggak taunya dia jadi pengusaha. Bisa nggak? Padahal sekolahnya udah fakultas kedokteran. Ambilnya di Australia, ya, tahu Australia? Hah? Cinere, tahu nggak Cinere? Itu tawakal. Jadi saat tani aneh tawakal, ya. Yakni tak itu anna maqudiralaka saya siru ilaika la mahalaka. Ya. Kemudian katanya yang maksudnya kamu ini meyakini bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan untukmu itu, maka sesuatu itu akan sampai kepadamu. Tidak boleh tidak. Segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia pasti akan menerima takdir itu. Nggak ada yang bisa mencegah, menolak takdir Allah. Ada nggak? Yang bisa mencegah takdir Allah ada nggak? Ada. Apa? Doa. Doa bisa menolak takdir Allah. Makanya kita selalu minta. Kalau bicara umur, udah ditentuin belum umur kita? Udah belum nih? Tapi tahu nggak kita? Kita tahu nggak? Kenapa? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Tapi kita yakin bahwa kita sudah ditentuin umurnya. Betul ya? Ada yang 30 tahun lagi nih. Betul? Ada yang 20 tahun lagi, ada yang 10 tahun lagi, ada yang seminggu lagi.
Kita nggak ada yang tahu ya. Tapi mudah-mudahan panjang umur semua. 200 tahun. Ya. Astagfirullahaladzim, kita nggak ada yang tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena memang Allah sengaja nggak ngasih tahu buat kita. Padahal kita sudah ditentukan itu semua. Ketika kita ada di dalam ibu kita, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi. Ketika engkau berada di dalam rahim ibumu, arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama engkau jadi sperma, 40 hari yang kedua engkau menjadi alaqah, segumpal darah, dan 40 hari yang ketiga engkau menjadi mudghah, segumpal daging. 40 harinya 3 kali. Berarti berapa hari itu? 120 hari. Kalau 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Karena 1 bulan 30 hari. Jadi kalau 120 hari berarti, nah, apa kata Nabi? Ketika engkau berusia 4 bulan, yakni 120 hari, kemudian Allah utus satu malaikat. Diutus satu malaikat oleh Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah perintahkan malaikat itu dengan 4 perintah. Apa kata Allah? Uktub ajalmu, tulis ajalnya dia. Wa uktub rizquhu, tulis rizki. Uktub amaluhu, amalnya, tulis tuh. Ajalnya ditulis. Lahir aja belum lahir, tapi ajalnya udah diapain? Udah ditentuin. Tapi Allah simpan, Allah rahasiain. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Supaya jangan penuh ketakutan dalam hidup ini. Kita kalau tahu memang kayaknya nggak pernah tenang kali hidup kita. Yang kita pikirnya ini ngaji juga nggak tenang. Kalau kita tahu bakalan apa, matinya kita kapan-kapan. Dikit-dikit nengok teman, sampai teman kita bilang, lu nggak bosan tinggal di rumah? Enggak, gua mau nanya, lu mati kapan? Gua masih lama, 20 tahun lagi. Lama, ngapa emang? Gua minggu depan ini gua. Hari Minggu besok mati gua jam 10 pagi. Tuh kalau udah tahu begitu tuh mati jam 10 pagi minggu depan nih. Kira-kira hari Sabtunya masih sempat mancing apa kagak gitu? Astagfirullahaladzim. Wa in istihada kullu man fil alami ala safihi anka. Meskipun telah berjuang keras engkau, seluruh orang yang ada di alam semesta ini untuk membelokkan sesuatu itu menjauh dari kamu, nggak bisa. Wa ma lam yaktub lam yasila ilaika wa in sa'ata jami'al alam. Dan begitu juga sesuatu yang Allah telah tidak tetapkan untukmu, maka sesuatu itu tidak akan terjadi kepadamu meskipun semua makhluk di alam semesta ini membantu dirimu. Enggak. Andai kata ini kita udah berjuang keras, ya bakal dibantu oleh semua orang untuk bisa menjatuhkan kita. Orang mau menjatuhin kita, padahal semua orang udah mencoba segala macam. Kalau Allah nggak mau, kalau Allah jagain kita, bakal jatuh nggak? Enggak, sekalipun orang semua akan menjatuhkan kita. Ya. Tapi katanya, andai kata Allah sudah mau jatuhkan kita, berapapun manusia yang nolongin engkau, mau angkat engkau, mencegah engkau, enggak, tetap Allah akan jatuhkan dia jatuh, walaupun sedunia ini menjagain kamu. Paham maksudnya tuh? Itulah makna doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ada nggak? Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada satupun ya Allah yang dapat mencegah apa yang sudah engkau berikan kepada kami. Dan tidak ada satupun yang bisa untuk memberikan kalau engkau sudah menutupnya. Di situ, ya, disitulah butuh ketawakalan kita. Insya sa'altani anil ikhlas. Kemudian ya ayuhan walad
engkau tanya kepadaku tentang apa? Ikhlas. Kalau tadi tentang tawakal, tadi tentang penghambaan, ya. Nah itu sudah, nanti insya Allah akan dilanjuti dengan tentang apa? Ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Bagaimana sih? Ya, gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.